kita bertemu di rubrik Baso Mas Eko, bahas soal dan masalah ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik penghapusan aktiva tetap. Kemudian dilanjutkan membahas satu soal yang pernah keluar di Olimpiade Sains Ekonomi tingkat provinsi tahun 2015. Oke, tanpa banyak bagi bu, kita bahas dulu konsep dasarnya dulu. Apa itu penghapusan aktiva tetap? Apabila perusahaan punya aktiva tetap yang sudah dinilai tak bisa dipakai lagi, sudah usang, sudah rusak sama sekali, atau aktiva tetap tersebut nilai sisanya sudah nol, atau nilai residuen sudah nol, atau kemungkinan ketiga sudah tidak memiliki nilai pasar, sehingga kalau dijual ke orang lain tidak ada yang berani membelinya. Nah, apabila aktiva tetap tersebut sudah tak bisa dipakai lagi, nilai residunya nol, atau tidak laku dijual, maka perusahaan dapat memutuskan untuk menghapuskannya. Ada dua kemungkinan kondisi penghapusan aktiva tetap. Yang pertama, contohnya untuk kasus peralatan, menghapus aktiva tetap peralatan yang telah disusutkan atau didepresiasi sehingga nilai residunya nol. Kemungkinan kedua, menghapus peralatan yang baru disusutkan atau didepresiasi bagian sehingga sebenarnya masih punya nilai residu atau nilai sisa, namun karena sudah rusak, sudah macet, sudah tak bisa digunakan lagi, maka perusahaan memutuskan untuk menghapuskannya. Oke. Bagaimana akuntansinya? Karena ada dua kondisi, dua kemungkinan, maka akuntansinya juga ada dua bentuk. Yang pertama, menghapus peralatan yang sudah didepresiasi penuh atau nilai residunya nol. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Peralatan sudah disusutkan secara penuh, nilai residunya nol, harga perolehannya 40 juta. Bagaimana staf akuntansi mencatat penghapusannya? Maka bunyi jurnalnya adalah sebagai berikut. Hakikat penghapusan adalah mengenolkan saldo si aktiva tetapnya. Peralatan aktiva tetap, saldo normalnya adalah debit, sehingga ketika dihapus maka dilawankan atau dikontrakan di sisi kredit, sehingga peralatan dikredit sebesar harga perolehannya. Oke. Sedangkan sisi debitnya mengenolkan akumulasi depresiasinya, sehingga akumulasi depresiasi di debit. Oke. Kemungkinan kondisi kedua, ketika suatu aktiva tetap masih punya nilai residu, nilai sisa, belum disusutkan sepenuhnya. Bagaimana akuntansinya? Oke. Contoh kasusnya, peralatan harga perolehannya 120 juta. Kemudian saldo akumulasi depresiasinya 105 juta. Artinya sebenarnya masih ada sisa nilai residu atau nilai sisa 15 juta. Tapi karena peralatan tersebut sudah dinilai tak bisa dipakai lagi, perusahaan memutuskan untuk mempensiunkannya, menghapuskannya. Bagaimana ayat jurnalnya? Oke, ayat jurnal adalah sebagai berikut. Oke. Rekan-rekan bisa lihat kalau di sisi debit ada 2 baris, di sisi kredit ada 1 baris. Oke. Sama seperti contoh di atas yang sebelumnya, ingin mengenolkan
peralatannya sebesar 120 juta. Maka peralatan dikredit 120 juta. Kemudian di sisi debitnya akumulasi depresiasi sebesar 105. Ya, padahal harga perolehan peralatan 120. Ya, berarti si peralatan disusutkan sebelum nilai sisanya 0. Maka perusahaan mengalami kerugian atas penghapusan aktiva tetap, ya. Muncul satu akun baru namanya kerugian atas penghapusan aktiva tetap. Oke. Mungkin ini adalah istilah baru ya. Bagi rekan-rekan bisa diingat istilah baru ini. Oke. Itu konsep dasar dalam memahami aktivitas akuntansi penghapusan aktiva tetap. Kita lanjutkan pembahasan salah satu soal. Oke. Di hadapan rekan-rekan ada soal real Olimpiade Sains tingkat provinsi untuk bidang ekonomi di tahun 2015 nomor 48. Oke. Rekan-rekan bisa membaca sendiri soal ini. Kelihatannya soal ini tampaknya susah, tapi apabila rekan-rekan menguasai konsepnya, soal ini bisa dijawab dengan cukup mudah. Kita buktikan. Data apa saja yang terdapat pada soal ini? Oke. Ternyata di soal ini dicantumkan data-data terkait akun akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ya. Apa saja? Saldo awal, saldo akhir, adanya aktivitas penghapusan, sebagian peralatan yang dinilai sudah usang sehingga dipensiunkan. Yang terakhir ditanyakan malah beban depresiasinya. Oke. Datanya terkait akumulasi depresiasi, tapi yang ditanyakan adalah beban depresiasi. Sepintas soal ini tidak nyambung ya. Menjebak. Yang diceritakan akumulasi depresiasi, tapi yang ditanyakan beban depresiasi. Ya, tapi soal yang tampak susah ini sebenarnya bisa dijawab sesuai konsep dengan mudah. Kita buktikan. Oke. Langkah pertama untuk memecahkan soal tersebut yaitu kita urutkan dulu satu persatu interpretasi data terkait buku besar akun dari akumulasi depresi peralatan kantor. Data apa saja? Kita mulai. Saldo awalnya 50 juta di sisi kredit. Mengapa di sisi kredit? Karena akumulasi depresiasi itu saldo normalnya di sisi kredit. Saldo normal ya. Masih ingat apa yang sudah dengan saldo normal? Oke. Yang kedua, saldo akhir 85 juta juga di sisi kredit. Ingat, akumulasi depresiasi saldo normalnya di sisi kredit. Yang ketiga, ada aktivitas penjurnalan untuk penghapusan. Tadi kita sempat membahas teori konsep dasar mengenai penghapusan aktiva tetap. Ketika aktiva tetap tersebut sudah disusutkan sepenuhnya. Bagaimana bunyi jurnalnya? Masih ingat? Oke. Debitnya adalah akumulasi depresiasi. Kreditnya adalah si aktiva tetapnya. Dinolkan. Oke. Yang keempat, data terkait beban depresiasi. Itu yang ditanyakan soal. Oke. Maka kita review atau kita ingat-ingat kembali bagaimana bunyi ayat jurnal ketika kita mencatat penyusutan atau depresiasi aktiva tetap. Sisi debitnya apa, sisi kreditnya apa? Masih ingat rekan-rekan? Debitnya adalah debitnya adalah beban depresiasi peralatan kantor sebesar X, sebesar angka yang belum diketahui. Sisi kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar X juga. Itu langkah pertama. Langkah kedua,
ini yang paling krusial, mencoba memecahkan soal yang kita punya tersebut dengan menganalisis menggunakan buku besar atau ledger. Buku besar untuk akun akumulasi depresiasi peralatan kantor. Untuk memudahkan, di sini digunakan buku besar bentuk T, ya, bentuk akun T. Oke, dari manakah angka-angka di dalam buku besar ini? Mari kita tunjukkan. Oke, saldo awal 50 juta. Maka ini kita pindahkan ke sisi kredit di sini. Ini namanya saldo awal. Oke. Saldo akhir 85 juta. Nah, saldo akhir nih. Di sisi kredit di sini nih. Nah. Jadi nanti tugas rekan-rekan adalah membuat sendiri buku besar ini ya, dengan menginterpretasi soal. Yang ketiga, adanya penghapusan sehingga muncul akumulasi baru sebesar 20 juta di sisi debit. Nah, ingat, ini di sisi debit ya. Sehingga kita taruh di sini. Ya. Yang terakhir, yang keempat, adanya penyusutan sehingga muncul jurnal beban depresiasi, akun depresiasi, ya. Sehingga akun depresiasi ada di sisi kredit. Nah, yang ini nih muncul ayat jurnal baru. Maka angka yang ini, yang X ini, kita pindahkan ke sini, ke dalam buku besar bentuk T, sehingga kita bisa menemukan berapa besar angka nilai X-nya. Dari buku besar ini kita bisa memecahkannya, caranya dengan memahami konsep buku besar. Ingat, kaidahnya adalah di buku besar apabila angkanya dalam satu kolom itu dijumlah, namun bila berlawanan kolom itu dikurang. Oke, itu kaidah dalam buku besar. Sehingga nantinya kita akan punya kalimat matematis sederhana seperti ini. Oke. Dapat dari mana operasi matematis ini? Nah, dapatnya di sini nih. 50 juta dengan unsur yang satu kolom, maka dijumlah. Maka di sini kita jumlah nih, sama nih. Oke. Namun untuk unsur yang berlawanan kolom dikurang. Ya, maka ini juga dikurang. Nanti hasilnya akan menjadi saldo akhir. Oke. Maka kita dapati satu operasi matematis sederhana, 50 juta ditambah X dikurang 20 juta sama dengan 85 juta. Kalau sudah seperti ini, anak SD pun bisa jawab ya. Oke. 50 juta dikurang 20 juta itu sama dengan 30 juta, ditambah X sama dengan 85 juta. Oke. Maka X dengan mudah kita bisa peroleh pindah ruas, 85 juta dikurangi 30 sama dengan 55 juta. Coba cek di soalnya apakah ada jawaban yang benar. Nah, ternyata jawaban kita benar, tepat. Jawabannya adalah B. Oke. Cukup di sini saja kita membahas topik mengenai penghapusan aktiva tetap beserta satu pembahasan soal. Semoga ada manfaatnya bagi rekan-rekan, dan apabila rekan-rekan ingin menanyakan soal-soal lain, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian.